Tahukah Anda bahwa jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, di dataran tinggi Sumatera Utara telah tumbuh sebuah peradaban yang unik dan berbeda dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara? Di kawasan yang kini dikenal sebagai Tanah Batak, masyarakat telah membangun sistem pemerintahan, adat istiadat, dan kebudayaan yang bertahan hingga ratusan tahun. Namun, mengapa kisah tentang kerajaan Batak begitu jarang dibahas dalam pelajaran sejarah maupun media populer? Dalam video kali ini, Zona Edukasi Dunia akan mengajak Anda menelusuri asal-usul peradaban suku Batak, mengungkap bagaimana sistem kerajaan dan kepemimpinan adat berkembang di Tanah Batak, mengenal dinasti Sisingamangaraja yang disegani, hingga menyaksikan perjuangan luar biasa masyarakat Batak dalam mempertahankan tanah luhurnya dari penjajahan. Mari kita bersama-sama mengungkap sejarah yang luar biasa, tetapi masih jarang diketahui banyak orang. Selamat menyaksikan! Untuk memahami sejarah kerajaan Batak, kita perlu mengenal terlebih dahulu asal-usul masyarakat Batak itu sendiri. Tanah Batak terletak di dataran tinggi Sumatera Utara, dengan kawasan Danau Toba sebagai pusat perkembangan peradaban sejak berabad-abad yang lalu. Danau vulkanik terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi keajaiban alam, tetapi juga menjadi tempat lahirnya kebudayaan yang kaya akan adat, bahasa, dan tradisi. Menurut tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun, nenek moyang masyarakat Batak berasal dari seorang tokoh legendaris yang dikenal sebagai Si Raja Batak. Dalam berbagai cerita adat, beliau diakini sebagai leluhur utama yang menurunkan berbagai marga Batak yang masih dikenal hingga saat ini. Kisah ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Batak dan terus dihormati dalam berbagai upacara adat. Meskipun demikian, para sejarawan menilai bahwa kisah Si Raja Batak lebih merupakan tradisi lisan dan mitologi yang mencerminkan asal-usul budaya, bukan catatan sejarah yang dapat dibuktikan secara pasti. Namun, legenda tersebut tetap memiliki nilai penting karena memperkuat rasa persatuan dan identitas di antara masyarakat Batak. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Batak berkembang menjadi beberapa kelompok utama, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Masing-masing memiliki dialek, adat istiadat, dan kekhasan budaya yang berbeda, tetapi semuanya masih memiliki hubungan sejarah dan akar budaya yang sama. Salah satu ciri khas masyarakat Batak adalah sistem marga, yaitu garis keturunan yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai penanda identitas keluarga, tetapi juga menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, adat perkawinan, hingga kepemimpinan masyarakat. Berkat sistem inilah, masyarakat Batak mampu mempertahankan persatuan dan nilai-nilai leluhur selama berabad-abad. Dari kawasan pegunungan yang mengelilingi Danau Toba inilah kemudian tumbuh sebuah peradaban yang unik. Masyarakat Batak membangun sistem sosial, pemerintahan adat, serta tradisi yang kelak melahirkan kepemimpinan para raja dan dinasti Sisingamangaraja. Inilah awal dari perjalanan panjang sejarah yang akan kita telusuri pada pembahasan berikutnya. Ketika mendengar istilah kerajaan Batak, mungkin banyak orang langsung membayangkan sebuah kerajaan besar dengan istana megah, wilayah kekuasaan yang luas, dan sistem pemerintahan seperti Majapahit atau Sriwijaya. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Batak memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dari kebanyakan kerajaan di Nusantara. Kehidupan masyarakat saat itu lebih banyak diatur berdasarkan marga dan wilayah adat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja atau kepala adat. Dalam budaya Batak, gelar raja tidak selalu berarti penguasa sebuah kerajaan besar, melainkan pemimpin yang memiliki kewibawaan dalam mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan sengketa, menjaga adat istiadat, dan memimpin berbagai upacara penting. Karena itu, setiap wilayah bisa memiliki rajanya sendiri yang dihormati oleh masyarakat setempat. Kepemimpinan mereka dibangun atas dasar adat, garis keturunan, serta kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata kekuatan militer. Oleh karena itu, sebagian sejarawan berpendapat bahwa istilah kerajaan Batak lebih tepat dipahami sebagai kumpulan wilayah adat yang memiliki hubungan kekerabatan dan dipersatukan oleh nilai-nilai budaya yang sama. Bentuk pemerintahannya sering digambarkan sebagai sebuah konfederasi atau jaringan komunitas adat, bukan kerajaan terpusat seperti yang berkembang di Pulau Jawa. Meski demikian, bukan berarti masyarakat Batak tidak memiliki pemimpin yang berpengaruh. Di antara berbagai raja adat, muncul sebuah dinasti yang memperoleh penghormatan sangat besar, bahkan pengaruhnya melampaui batas-batas marga. Dinasti tersebut adalah Sisingamangaraja, yang berpusat di Bakara,
di tepi Danau Toba. Para pemimpin dari dinasti ini bukan hanya dihormati sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dipercaya memiliki kewibawaan untuk menjaga persatuan masyarakat Batak. Dari sinilah kemudian lahir salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Sisingamangaraja XII, yang kelak memimpin perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda. Lalu, bagaimana awal berdirinya dinasti Sisingamangaraja dan mengapa pengaruhnya begitu besar di tanah Batak? Mari kita bahas pada bagian berikutnya. Di antara banyak pemimpin adat di tanah Batak, terdapat satu dinasti yang memiliki pengaruh paling besar, yaitu dinasti Sisingamangaraja. Pusat kekuasaannya berada di Bakara, sebuah wilayah yang terletak di tepi Danau Toba dan hingga kini masih menjadi salah satu situs penting dalam sejarah Batak. Menurut tradisi masyarakat Batak, dinasti ini bermula dari Sisingamangaraja I, yang diakini hidup sekitar abad ke-16. Gelar Sisingamangaraja bukanlah nama satu orang, melainkan gelar yang diwariskan secara turun-temurun kepada para penerusnya. Karena itu, setelah Sisingamangaraja I wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh generasi berikutnya hingga mencapai Sisingamangaraja XII, tokoh yang paling dikenal dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang mengandalkan birokrasi dan kekuatan militer, kekuasaan dinasti Sisingamangaraja bertumpu pada kepercayaan masyarakat, kewibawaan adat, serta kepemimpinan spiritual. Para raja dihormati karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai leluhur. Oleh sebab itu, masyarakat dari berbagai wilayah Batak datang ke Bakara untuk meminta nasihat, menyelesaikan perselisihan adat, hingga memperoleh restu dalam berbagai upacara penting. Hal inilah yang membuat kedudukan Sisingamangaraja begitu dihormati di seluruh tanah Batak. Selama beberapa abad, dinasti Sisingamangaraja menjadi simbol persatuan masyarakat Batak. Meskipun tidak menguasai seluruh wilayah Sumatera Utara secara langsung, pengaruhnya sangat besar dalam menjaga hubungan antar marga dan mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Para pemimpin dinasti ini juga berperan sebagai penjaga identitas budaya Batak. Mereka memimpin berbagai ritual adat, memberikan keputusan dalam persoalan masyarakat, serta menjadi lambang persatuan di tengah keberagaman kelompok-kelompok Batak yang tersebar di berbagai daerah. Memasuki abad ke-19, situasi mulai berubah. Bangsa Eropa, terutama Belanda, semakin memperluas kekuasaannya ke pedalaman Sumatera. Kehadiran penjajah membawa ancaman baru bagi masyarakat Batak dan menguji kepemimpinan dinasti Sisingamangaraja. Di tengah tekanan tersebut, muncul seorang pemimpin yang kemudian dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar Indonesia, yaitu Sisingamangaraja XII. Dengan keberanian, kecerdasan, dan dukungan rakyatnya, ia memimpin perlawanan panjang terhadap penjajahan Belanda selama puluhan tahun. Namun sebelum membahas kisah perjuangannya, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kehidupan masyarakat Batak pada masa kejayaan dinasti Sisingamangaraja. Seperti apa sistem sosial, mata pencaharian, serta kepercayaan yang membentuk peradaban mereka? Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada masa dinasti Sisingamangaraja, kehidupan masyarakat Batak diatur oleh sistem adat yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Adat bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, menyelesaikan perselisihan, hingga mengatur hubungan antar keluarga dan antar marga. Masyarakat Batak mengenal struktur sosial yang tersusun dengan baik. Di tingkat tertinggi terdapat raja, yang berperan sebagai pemimpin adat sekaligus pemimpin masyarakat. Di bawahnya terdapat para tetua adat dan hulu balang, yang membantu menjaga keamanan, menyampaikan keputusan adat, serta memimpin masyarakat di wilayah masing-masing. Salah satu fondasi kehidupan masyarakat Batak adalah sistem marga. Setiap orang berasal dari satu garis keturunan tertentu yang diwariskan dari pihak ayah. Marga bukan sekadar nama keluarga, tetapi menjadi identitas yang menentukan hubungan kekerabatan, hak dan kewajiban dalam adat, hingga aturan dalam pernikahan. Sistem ini membuat hubungan antar anggota masyarakat tetap terjaga meskipun mereka tinggal di wilayah yang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Batak juga menjunjung tinggi falsafah Dalihan Natolu, yaitu sistem hubungan sosial yang menekankan rasa saling menghormati, saling membantu, dan menjaga keseimbangan antara keluarga, kerabat, dan masyarakat. Nilai inilah yang hingga kini masih menjadi dasar dalam berbagai upacara adat Batak. Kehidupan ekonomi masyarakat Batak sebagian besar bergantung pada alam.
Mereka bercocok tanam padi, jagung, dan berbagai tanaman pangan lainnya di dataran tinggi yang subur. Selain bertani, masyarakat juga memanfaatkan Danau Toba sebagai sumber ikan dan jalur penghubung antar kampung. Hasil pertanian, ternak, serta kerajinan tangan diperdagangkan dengan daerah lain melalui jalur darat maupun pesisir timur Sumatera. Di bidang kebudayaan, masyarakat Batak telah memiliki kemampuan yang sangat maju pada masanya. Mereka membangun rumah bolon yang kokoh dengan teknik konstruksi kayu tanpa menggunakan paku logam. Para pengrajin menghasilkan kain ulos yang bukan sekadar pakaian, tetapi juga simbol kasih sayang, penghormatan, dan doa dalam setiap upacara adat. Masyarakat Batak juga telah mengenal aksara Batak yang digunakan untuk menulis berbagai naskah kuno atau pustaha. Naskah-naskah ini berisi pengetahuan tentang silsilah, adat, pengobatan tradisional, hingga petunjuk pelaksanaan berbagai ritual. Keberadaan aksara ini menunjukkan bahwa peradaban Batak telah memiliki tradisi literasi yang berkembang jauh sebelum pendidikan modern diperkenalkan. Dalam bidang kepercayaan, sebelum masuknya agama-agama besar, sebagian masyarakat Batak menganut kepercayaan kepada Mula Jadi Nabolon yang dipandang sebagai sang pencipta, serta menghormati roh para leluhur. Kehidupan spiritual tersebut dipimpin oleh para datu, tokoh yang dihormati karena pengetahuan mereka mengenai adat, pengobatan tradisional, dan pelaksanaan upacara keagamaan. Peradaban yang tertata dengan baik inilah yang membuat masyarakat Batak mampu mempertahankan identitas dan budayanya selama berabad-abad. Namun, letak tanah Batak yang strategis juga membuatnya mulai berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera. Lalu, seperti apa hubungan mereka dengan dunia luar? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Meskipun berada di kawasan pegunungan yang mengelilingi Danau Toba, masyarakat Batak tidak hidup dalam keterasingan. Sejak berabad-abad lalu, tanah Batak telah menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan dan pusat perdagangan di Pulau Sumatera. Hubungan ini berkembang melalui jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga hubungan politik. Salah satu mitra penting masyarakat Batak adalah Kesultanan Aceh. Pada masa kejayaannya, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai didatangi pedagang dari Timur Tengah, India, hingga Eropa. Melalui jalur perdagangan ini, hasil bumi dari tanah Batak, seperti kapur barus, kemenyan, rotan, dan berbagai komoditas hutan lainnya, diperdagangkan ke berbagai wilayah bahkan hingga ke mancanegara. Selain dengan Aceh, masyarakat Batak juga memiliki hubungan dengan wilayah Minangkabau di Sumatera Barat. Interaksi ini terjadi melalui perdagangan, perpindahan penduduk, serta pertukaran budaya. Sementara itu, di pesisir timur Sumatera, hubungan juga terjalin dengan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Delhi, Serdang, dan Asahan yang menjadi penghubung perdagangan antara pedalaman dan kawasan pesisir. Hubungan dengan dunia luar juga membawa berbagai pengaruh baru ke tanah Batak. Melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, agama Islam mulai dikenal, terutama di wilayah Batak Angkola dan Mandailing yang memiliki hubungan erat dengan Minangkabau dan kawasan pesisir barat Sumatera. Seiring waktu, Islam berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Memasuki abad ke-19, pengaruh agama Kristen mulai hadir melalui kegiatan para misionaris Eropa, khususnya di wilayah Batak Toba. Kehadiran agama baru ini membawa perubahan dalam bidang pendidikan, penulisan, dan kehidupan sosial. Meski demikian, proses penyebarannya berlangsung secara bertahap, dan banyak nilai adat Batak tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat. Menariknya, meskipun menerima berbagai pengaruh dari luar, masyarakat Batak tidak kehilangan jati dirinya. Sistem marga, falsafah Dalihan Natolu, bahasa, aksara, dan tradisi adat tetap menjadi fondasi kehidupan mereka. Kemampuan menjaga keseimbangan antara menerima perubahan dan mempertahankan budaya inilah yang membuat peradaban Batak tetap bertahan hingga sekarang. Namun, hubungan dengan bangsa-bangsa luar tidak selalu membawa kedamaian. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke pedalaman Sumatera, masyarakat Batak justru menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah mereka. Di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja XII, perlawanan besar pun dimulai dan menjadi salah satu babak paling heroik dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Memasuki paruh kedua abad ke-19, kekuasaan Hindia Belanda semakin meluas ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk pedalaman Sumatera. Setelah berhasil menguasai banyak daerah pesisir, Belanda mulai berusaha menancapkan pengaruhnya di tanah Batak. Tujuannya bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan,
tetapi juga menguasai jalur perdagangan serta sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Namun, upaya itu mendapat perlawanan keras dari masyarakat Batak. Bagi mereka, kedatangan Belanda bukan sekadar ancaman terhadap wilayah, tetapi juga terhadap adat istiadat, kepercayaan, dan kebebasan yang telah diwariskan oleh leluhur selama berabad-abad. Di tengah situasi inilah muncul Sisingamangaraja XII, pemimpin terakhir dinasti Sisingamangaraja. Ia bukan hanya dihormati sebagai raja adat, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat Batak dalam menghadapi ancaman dari luar. Ketika Belanda terus memperluas kekuasaannya, Sisingamangaraja XII memilih untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Bersama para hulu balang dan rakyatnya, ia memimpin perjuangan yang kemudian dikenal sebagai Perang Batak, salah satu perlawanan paling panjang terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera. Menyadari bahwa pasukan Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern, Sisingamangaraja XII tidak memilih pertempuran terbuka dalam skala besar. Sebaliknya, ia memanfaatkan kondisi alam tanah Batak yang berbukit, berhutan lebat, dan penuh lembah untuk menerapkan strategi perang gerilya. Taktik ini membuat pasukan Belanda kesulitan menguasai wilayah pedalaman dan harus menghadapi perlawanan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Perjuangan tersebut tidak hanya melibatkan para prajurit, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat yang menyediakan logistik, tempat perlindungan, serta informasi mengenai pergerakan musuh. Semangat persatuan yang berlandaskan adat dan ikatan marga menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tekanan kolonial. Namun, setelah perjuangan yang panjang, Belanda akhirnya berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Batak. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur dalam sebuah pertempuran bersama beberapa anggota keluarganya di wilayah Dairi. Meskipun demikian, semangat perlawanannya tidak pernah padam. Atas jasa dan pengorbanannya, Sisingamangaraja XII kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan kecintaan terhadap tanah air. Kisah perjuangannya menjadi bukti bahwa masyarakat Batak memiliki peran penting dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Meski kerajaan dan masa perjuangannya telah berlalu, warisan budaya yang ditinggalkan oleh masyarakat Batak tetap hidup hingga sekarang. Adat istiadat, sistem marga, kain ulos, hingga falsafah kehidupan mereka masih terus dilestarikan oleh generasi penerus. Warisan inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Meskipun dinasti Sisingamangaraja telah berakhir lebih dari 1 abad yang lalu, warisan peradaban Batak tidak pernah benar-benar hilang. Justru hingga saat ini, berbagai nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang pada masa kerajaan masih terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang paling kuat adalah sistem marga. Bagi masyarakat Batak, marga bukan sekadar nama keluarga, melainkan identitas yang menunjukkan asal-usul keturunan dan hubungan kekerabatan. Sistem ini masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak, terutama dalam acara adat, silsilah keluarga, hingga aturan perkawinan. Selain itu, masyarakat Batak juga tetap memegang teguh falsafah Dalihan Natolu, yang berarti tungku berkaki 3. Filosofi ini mengajarkan pentingnya keseimbangan, saling menghormati, dan saling membantu dalam hubungan antar keluarga. Hingga sekarang, nilai-nilai tersebut masih menjadi dasar pelaksanaan berbagai upacara adat Batak, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga acara penghormatan kepada leluhur. Warisan lainnya adalah rumah bolon, rumah adat Batak yang dibangun dengan arsitektur khas menggunakan kayu dan atap yang menjulang tinggi. Selain menjadi tempat tinggal, rumah bolon juga menjadi simbol persatuan keluarga besar dan pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Warisan budaya Batak juga terlihat dari keberadaan kain ulos, yang hingga kini masih memiliki makna mendalam. Ulos bukan sekadar kain tradisional, tetapi merupakan simbol kasih sayang, doa, penghormatan, dan ikatan kekeluargaan. Dalam berbagai upacara adat, pemberian ulos menjadi lambang restu dan harapan baik bagi penerimanya. Di bidang seni dan budaya, masyarakat Batak tetap melestarikan musik gondang, tari tortor, serta berbagai lagu tradisional yang menjadi bagian dari identitas mereka. Sementara itu, aksara Batak, yang dahulu digunakan untuk menulis naskah-naskah kuno atau pustaha, kini kembali dipelajari sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya. Tidak hanya itu, nama Sisingamangaraja XII juga terus dikenang melalui berbagai monumen, museum, nama jalan, hingga bandar udara di Sumatera Utara.
Semua itu menjadi pengingat bahwa perjuangan dan kepemimpinannya telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Warisan-warisan tersebut membuktikan bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya diukur dari luas wilayah atau besarnya kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup lintas generasi. Inilah yang membuat peradaban Batak tetap dihormati hingga saat ini. Lalu, tahukah Anda bahwa masih ada beberapa fakta menarik tentang kerajaan Batak dan dinasti Sisingamangaraja yang belum banyak diketahui masyarakat? Pada bagian terakhir, kita akan mengungkap beberapa fakta unik yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah tanah Batak. Sebelum kita mengakhiri perjalanan sejarah ini, ada beberapa fakta menarik tentang kerajaan Batak dan dinasti Sisingamangaraja yang belum banyak diketahui masyarakat. Fakta pertama, gelar Sisingamangaraja bukanlah nama satu orang. Gelar ini diwariskan secara turun-temurun kepada para pemimpin dinasti, mulai dari Sisingamangaraja I hingga Sisingamangaraja XII. Karena itu, ketika kita mendengar nama Sisingamangaraja, yang dimaksud sebenarnya adalah sebuah garis kepemimpinan yang berlangsung selama beberapa abad. Fakta kedua, para pemimpin dinasti Sisingamangaraja tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan adat, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dihormati oleh masyarakat Batak. Mereka dipercaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara adat, kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Fakta ketiga, masyarakat Batak telah mengenal sistem tulisan sendiri jauh sebelum pendidikan modern berkembang di wilayah tersebut. Tulisan itu dikenal sebagai aksara Batak, yang digunakan untuk menulis berbagai naskah kuno atau pustaha. Naskah-naskah ini memuat silsilah keluarga, aturan adat, pengobatan tradisional, hingga berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fakta keempat, berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa yang meninggalkan istana megah atau candi batu, pusat pemerintahan dinasti Sisingamangaraja lebih sederhana dan menyatu dengan lingkungan masyarakat. Kekuatan mereka tidak terletak pada kemegahan bangunan, melainkan pada kuatnya ikatan adat, sistem marga, serta kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Fakta kelima, perlawanan yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu perlawanan paling gigih terhadap kolonial Belanda di Pulau Sumatera. Meskipun menghadapi pasukan dengan persenjataan yang jauh lebih modern, semangat juang masyarakat Batak tidak pernah surut hingga sang pemimpin gugur pada tahun 1907. Dari seluruh perjalanan sejarah ini, kita dapat melihat bahwa kerajaan Batak bukan sekadar kisah tentang seorang raja atau sebuah wilayah kekuasaan. Peradaban Batak adalah cerita tentang persatuan, penghormatan terhadap adat, kekuatan budaya, serta keberanian mempertahankan jati diri di tengah berbagai perubahan zaman. Hingga hari ini, warisan tersebut masih hidup dalam sistem marga, falsafah Dalihan Natolu, Ain Ulos, rumah bolon, bahasa, seni, dan berbagai tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Batak. Semua itu menjadi bukti bahwa sebuah peradaban tidak hanya dikenang melalui bangunan yang megah, tetapi juga melalui nilai-nilai leluhur yang tetap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perjalanan sejarah kerajaan Batak mengajarkan kita bahwa sebuah peradaban tidak selalu diukur dari luas wilayah kekuasaan atau kemegahan istananya. Kekuatan terbesar masyarakat Batak justru terletak pada persatuan, adat istiadat, sistem marga, serta nilai-nilai luhur yang mampu bertahan melewati berbagai perubahan zaman. Dari legenda si Raja Batak, lahirnya dinasti Sisingamangaraja, kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat, hingga perjuangan heroik Sisingamangaraja XII melawan penjajahan Belanda, semuanya menjadi bagian penting dari mozaik sejarah Indonesia yang patut kita kenal dan lestarikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah dan peradaban suku Batak yang begitu kaya akan budaya, nilai, dan semangat perjuangan. Masih banyak kisah menarik dari berbagai kerajaan, suku, dan peradaban di Indonesia yang akan kita jelajahi bersama. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, serta subscribe ke channel Zona Edukasi Dunia agar tidak ketinggalan video-video edukasi sejarah, budaya, dan peradaban Nusantara maupun dunia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, terus lestarikan sejarah, karena dengan mengenal masa lalu, kita dapat lebih bijak melangkah menuju masa depan. Salam hangat dari Zona Edukasi Dunia.